Pada ratusan tahun yang lalu, terjadi peristiwa aneh bin ajaib, serta menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya bagi para pelaku pencari ilmu Kang Linwih, Harijaya Kawijayan, ora tedas kapak pedang paluning pande, baik zahir maupun batin. Sebelum kami menceritakan kisah peristiwa aneh yang terjadi ratusan tahun yang lalu, terlebih dahulu kami menyampaikan sugeng rawuh, selamat datang, assalamualaikum di gubuk kami, channel YouTube Media Dakwah dan Sholawat, channel keluarga kita bersama, Bayin Senyum Channel. Baiklah para dulur, tentunya Anda penasaran dengan kisah ini nanti. Meskipun kisah ini sudah familiar dan telah membombardir jagat dunia maya, akan tetapi kami ingin menghadirkan dengan narasi yang berbeda, yang tentunya Anda bisa merasakan seperti halnya yang dikisahkan dalam cerita ini. Dan sebelum itu, monggo diunjuk kopi nih, Pade. Kisah cerita ini kami peroleh dari penuturan guru kami melalui media sosial. Beliau menuturkan, konon ada seorang kiai muda yang ingin berguru kepada kiai sepuh sekaligus sebagai guru sufi yang menguasai berbagai macam ilmu, memiliki kemampuan Kang Linwih, mampu membaca segala pikiran dan guneman hati orang lain. Di mata masyarakat awam, beliau terkenal memiliki banyak karomah, sehingga dapat kita ketahui bahwa beliau adalah bukan orang biasa, akan tetapi beliau adalah sang wali. Rumah kiai sepuh atau guru sufi tersebut terletak di tengah-tengah padang pasir. Adapun kiai sepuh tersebut bernama Syekh Abu Said Abul Khair. Beliau juga mengajarkan berbagai macam ilmu di rumahnya tersebut. Sedangkan ilmu khusus yang diajarkan beliau adalah ilmu tentang pembersihan hati atau kajian sufi yang membahas tentang keagungan Sang Pencipta serta bermakrifat kepadanya, sehingga menjadikan kita sebagai hamba yang lemah, tidak sombong, senantiasa takwa dan tawakal, berserah diri serta senantiasa berhusnudon dengan ketetapan-ketetapan Gusti Kang Moho nguasani jagat soho Kang Moho wicaksono. Hari itu kiai sepuh sedang berada di majelisnya mengajarkan ilmu kepada para santrinya. Waktu itu beliau sedang membacakan salah satu surat yang terdapat pada kitab suci Al-Quran, yaitu Suratul Fatihah. Beliau membacanya dengan penuh hati-hati serta berusaha membaca ayat tersebut sesuai aturan tata baca Al-Quran. Meskipun sudah sepuh, beliau berusaha mengeluarkan suara sesuai makharijul huruf dan bertajwid penuh penghayatan arti dan makna serta maksud sir yang terkandung dalam ayat-ayat suci tersebut. Karena bagi para pelaku sufi, hal demikian adalah suatu keharusan faham dan mengerti ayat-ayat Al-Quran, baik zahir maupun batin, pesan tersirat maupun tersurat. Namun tidak demikian,
yang dilakukan oleh Kiai muda yang ingin berguru kepada Kiai sepuh. Sudah sekian lama Kiai muda itu mencari ilmu. Berbagai ilmu syariat telah dia kuasai. Namun setelah mencapai puncaknya, dia mengalami kegundahan dalam hati dan pikirannya, sehingga membuatnya resah dan gelisah. Allahu Rahmanur Rahim. Melihat hambanya yang demikian, kemudian Allah memberikan hidayah kepada Kiai muda tersebut melalui perantara makhluknya. Terdengar dari kejauhan selentang-selenting masyarakat membicarakan sosok Kiai sepuh yang mempunyai berbagai macam karomah. Seorang sufi sekaligus wali yang tawadhu serta zuhud. Ketika mendengar selentang-selenting cerita itu, kemudian Kiai muda tersebut menghampiri kumpulan yang sedang membicarakan sosok Kiai sepuh. Dia mendengarkan cerita itu dengan penuh semangat, nengklengake kupinge, sehingga kagum dan penasaran dengan sosok Kiai sepuh. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kemudian Kiai muda tersebut bertekad mencarinya dan berniat ingin berguru pada Kiai sepuh tersebut. Setelah niatnya sudah mantap, tekadnya sudah bulat, Kiai muda menyiapkan perbekalan dan siap berangkat menempuh perjalanan panjang, menggulung hamparan lembah padang pasir yang luas dan panas demi untuk mengobati rasa kekaguman pada sosok Kiai sepuh serta mengobati rasa dahaga akan ilmu agama seperti yang diceritakan oleh sekelompok penduduk tadi. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya sang Kiai muda sampailah pada pondok sekaligus dalam Kiai sepuh. Namun setelah sampai di depan rumah dalam Kiai sepuh, Kiai muda tersebut digoncangkan dengan suara ayat suci Al-Quran yang sedang dilantunkan oleh Kiai sepuh pada para santrinya. Mendengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang dilantunkan oleh Kiai sepuh tersebut, maka dalam hati sang Kiai muda timbul berbagai macam wacana yang memberatkan pikirannya. Hatinya juga mulai terbawa emosi. Betapa tidak, ternyata Kiai sepuh yang telah diceritakan oleh orang banyak tentang kealimannya serta ilmunya yang nyegoro ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kiai muda mulai sumuk, emosi, pikiran tak karuan, dan berucap dalam hatinya, mana mungkin beliau bisa dikatakan orang alim, serta sufi dan wali yang mempunyai banyak karomah, sedangkan bacaan Al-Qur'annya saja banyak yang salah pada makhorijul hurufnya. Masa aku akan berguru kepada guru yang bacaan Qur'annya lebih buruk daripada bacaanku? Tidak mungkin. Setelah melihat kenyataannya seperti yang didengar, sejak itulah Kiai muda merenung dan kemudian diambillah keputusan bahwa ia membatalkan niatnya untuk berguru pada Kiai sepuh serta berniat langsung pulang tanpa salam dan pamitan. Sukrep, mantap. Dan benarlah, kemudian dipakailah sepatunya dan bergegas untuk meninggalkan pondok sekaligus dalam Kiai sepuh tersebut. Namun
Setelah meninggalkan pondok sekaligus dalam Kiai Sepuh, sekitar jarak kurang lebih 500 meter dari dalam Kiai Sepuh, Kiai Muda dikejutkan dengan adanya peristiwa aneh yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kiai Muda tersebut dihadang oleh binatang buas yang ganas dan lapar. Kiai Muda tersebut terdiam sambil berkomat kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, merapalkan berbagai mantra yang dihafal dengan penuh fasih. Namun, binatang buas yang berupa singa padang pasir tersebut malah menggaung dengan keras, serasa sangat kelaparan dan ingin segera menerkam sosok manusia yang ada di depannya, serta ingin segera mencabik-cabik sang Kiai Muda tersebut dengan giginya yang tajam. Kiai Muda tersebut sadar, merasa baca Al-Quran yang dilantunkan dengan fasih serta mantra-mantra yang telah dirapalkan tersebut tidak merubah keadaan, dan akhirnya Kiai Muda tersebut mundur pelan-pelan dan ingin lari dari ancaman singa buas padang pasir. Akan tetapi setelah 3 langkah mundur ke belakang, ternyata di belakangnya juga terdengar gaungan suara singa yang buas. Kiai Muda tersebut gemetar. Keringat sebesar kacang hijau dan jagung menderodos di seluruh tubuhnya. Dia ketakutan, seluruh bajunya basah oleh keringatnya sendiri, dan akhirnya Kiai Muda tersebut menjerit dengan keras, minta tolong, sampai suaranya terdengar di telinga batin sang Kiai Sepuh. Setelah mendengar jeritan tersebut, Kiai Sepuh bergegas dengan segera meninggalkan majelisnya untuk menolong Kiai Muda tersebut. Dengan cepat kilat, Kiai Sepuh sudah berada di antara kedua singa. Kemudian Kiai Sepuh menatap tajam pada kedua singa buas tersebut, dan Kiai Sepuh dawuh, "Wahai singa, bukankah aku pernah bilang kepada kalian, jangan pernah mengganggu pada para tamuku." Sungguh keajaiban terjadi. Kedua singa yang semula buas dan garang tersebut tiba-tiba menjadi kutuk, lunak, dan bersimpuh di hadapan Kiai Sepuh. Kemudian, kedua singa tersebut dielus-elus telinganya oleh Kiai Sepuh, serta diperintahkan untuk segera pergi. Kiai Muda terkagum. Kiai Muda takjub. Setelah kedua hewan buas tersebut sudah benar-benar pergi jauh, Kiai Muda tersebut merasa malu serta kagum dengan peristiwa yang baru saja dilihat dan dialaminya. Kemudian Kiai Muda bertanya pada Kiai Sepuh, "Wahai Syekh, bagaimanakah panjenengan dapat menaklukkan singa yang liar tersebut?" Kiai Sepuh menjawab, "Duhai anak muda, selama ini aku sibuk memperhatikan urusan hatiku. Bertahun-tahun aku berusaha menata hati, sehingga aku tidak sempat berprasangka buruk pada orang lain. Untuk kesibukanku menaklukkan hatiku ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaklukkan seluruh alam semesta kepadaku. Seluruh binatang buas yang ada di sini, termasuk singa padang pasir yang luas itu, semuanya tunduk padaku. Mendengar penuturan Kiai Sepuh tersebut, Kiai muda itu terdiam dengan penuh dihinggapi rasa malu. Namun di sisi lain, Kiai muda begitu mengagumi karomah yang dimiliki oleh Kiai Sepuh. Kemudian Kiai muda tersebut merasa malu, tidak berani menatap wajah Kiai Sepuh. Dia terdiam sambil dingkluk. Kemudian dia dikagetkan oleh pertanyaan sang Kiai Sepuh. "Wahai anak muda, apakah kamu tahu kekuranganmu?" Kiai muda menjawab, "Maaf saya tidak tahu." "Ketahuilah wahai anak muda, selama ini engkau sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah hingga nyaris lupa memperhatikan hatimu. Karena itulah engkau takut kepada seluruh alam semesta." Setelah mendengar dawuh-dawuh Kiai Sepuh, akhirnya Kiai muda tersebut mengurungkan niatnya untuk pergi, dan dia memantapkan hatinya untuk menimba ilmu dan berguru serta siap menjadi murid Kiai Sepuh atau Syekh Abu Said Abil Khair. Demikianlah kisah cerita antara Kiai Sepuh dan Kiai muda. Semoga bermanfaat. Ketahuilah, seorang hamba bisa dikatakan sempurna serta legalitasnya sebagai seorang hamba bisa terpenuhi jika sang hamba tersebut telah bersyariah, berthariqah, berhakikat, dan bermakrifah. Mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Matur nuwun rawuhipun para dulur, monggo dipun lanjut anggenipun macul ngaripni wedhus lan liyane. Pangapunten sedaya kaluputan. Jangan lupa senantiasa di Bayin Senyum, channel Media Dakwah dan Sholawat, channel keluarga kita bersama. Insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayin Senyum Channel, Media Dakwah dan Sholawat, channel keluarga kita bersama.